Dalam sebuah kisah, banyak pelajaran, motivasi, dan nilai-nilai yang dapat diambil untuk bisa menyadarkan seseorang bahwa hidup yang dijalaninya sangat berharga dan mungkin diinginkan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah akan menyadarkan seseorang akan pentingnya arti bersabar dan bersyukur dalam menjalani kehidupan. Inilah kisah seorang Frederick Douglass, seorang budak yang tumbuh dan berhasil mencapai kemerdekaan dan kemudian diikuti dengan langkah sukses menjadi seorang duta besar. Di masa belia, Frederick Douglass tumbuh di tengah kemiskinan yang parah. Sebagai anak seorang budak yang bekerja di sebuah perkebunan kapas, Frederick selalu jauh dari peluang apapun yang dapat membuatnya maju atau memiliki teman banyak. Dari latar belakang semacam ini, mari coba refleksikan. Coba bayangkan seandainya dengan kondisi yang seperti ini, Frederick lalu berkata kepada dirinya sendiri bahwa aku adalah seorang budak. Setinggi apapun impianku untuk keluar dari keadaan ini dan statusku sebagai budak, aku pasti tidak akan pernah dapat mewujudkan impianku. Karena aku hanyalah seorang budak, anak dari sepasang budak, dan keturunan dari para budak. Aku sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk belajar atau memulai sesuatu yang baru jauh dari lahan pertanian ini. Aku sama sekali tidak memiliki guru yang dapat mengajari baca tulis. Karena sebagai budak, aku memang dilarang oleh hukum untuk belajar semua itu. Jadi, aku harus menghapus semua impianku. Karena aku tidak akan pernah dapat mewujudkannya menjadi kenyataan. Masa depanku pasti buruk. Lagi pula, siapakah aku ini? Sampai berani bermimpi untuk menjadi orang merdeka yang bisa belajar bebas. Seorang budak tidak mungkin dapat memiliki tujuan hidup. Beruntung, Frederick bukanlah kita yang sering mengeluh walaupun keadaan cukup lapang dan kesempatan di mana-mana. Dia yang terlahir sebagai seorang budak, memiliki pikiran yang lapang dan mau berusaha mengatasi keadaan. Alih-alih menyerah pada nasib, Frederick justru berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan berusaha membebaskan diri dari perbudakan ini, karena aku mampu melakukannya." Dengan pola pikir yang seperti itu, akhirnya Frederick mengerahkan potensi terpendam yang dianugerahkan Tuhan kepada dirinya. Sebuah potensi terpendam yang setiap kita juga memilikinya. Frederick belajar baca tulis dari tulisan yang bertebaran pada papan-papan keterangan yang ada di lahan pertanian tempat tinggalnya, atau dari potongan kertas yang terbuang, juga dari kalender yang ditemukannya. Di sepanjang hidupnya,
Frederick tidak pernah melihat buku dalam bentuknya yang utuh. Dia baru melihat buku setelah dirinya pandai membaca dan menulis. Dari sebuah awal yang memilukan seperti itu, Frederick pun berhasil meraih kebebasan dari statusnya sebagai budak dan dapat belajar seperti manusia merdeka pada umumnya. Setelah berkiprah di tengah masyarakat, Frederick terkenal sebagai pejuang hak-hak kaum budak. Seluruh hidupnya dia baktikan untuk urusan itu, sampai akhirnya apa yang dilakukan mantan budak itu mendapat perhatian dari seorang presiden Amerika Serikat. Presiden itu kemudian menunjuk Frederick sebagai duta besar Amerika Serikat di Haiti. Itulah akhir yang membahagiakan untuk seorang budak yang tidak menyerah dengan keadaan yang menimpannya. Dalam sebuah kisah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catatan yang penuh hikmah mengatakan bahwa jika jalan di depanmu tertutup, selalu ada jalan lain yang akan mengantarkanmu pada cita-citamu. Jika pintu-pintu di hadapanmu telah terkunci, lihatlah sekitarmu. Kadang kau melihat pintu-pintu lain terbuka. Ketika kekasih melupakanmu, sahabat meninggalkanmu, dan kau hidup seorang diri di tempat yang dekat, seseorang akan menunggumu untuk meringankan kesedihanmu. Ketika segala urusan untuk sukses ternyata kandas, ketika seluruh jalan buatmu terasa sempit, gapailah cita-citamu di jalan lain. Akan selalu ada banyak jalan baru yang hampir kau buka. Teman-teman yang datang, kesempatan emas di tengah jalan, dan tempat-tempat indah menunggu kedatangan kita. Kita akan menghabiskan berbagai kesulitan hidup ini. Badai hebat menerjang sebuah kapal layar dan menghempaskan seluruh penumpang ke laut. Hanya seorang penumpang saja yang dapat selamat setelah berjuang keras berenang di tengah gelombang ombak. Ia berhasil sampai ke sebuah pulau terpencil. Ia bertahan hidup dengan makan buah-buahan yang tumbuh di pulau itu, berburu ikan, dan minum air sungai. Tidur di sebuah gubuk kecil yang dibuat dari dahan pohon. Kadar melindunginya dari dinginnya musim hujan dan panasnya musim kemarau. Saat ia menyalakan api untuk masak, angin kencang berhembus. Angin itu menerbangkan bara api ke gubuknya. Api itu membakar habis gubuk berikut isinya. Malam itu ia tidur dengan perasaan sedih, sekaligus geram atas apa yang terjadi. Pada pagi hari, ia melihat sebuah kapal layar mendekati pulau. Setelah melihat asap dari gubuk yang terbakar, beberapa anak kapal turun dan menemukannya. Akhirnya, ia pun pulang setelah hampir saja binasa dan putus asa menjalani hidup. Ketika kau mengalami kerugian apapun dalam hidup ini, berbahagialah dengan penggantinya dari Allah pada waktu yang lain. Sungguh, kau sering menerima sesuatu yang lebih baik dari kerugianmu. Jika salah satu anggota tubuhmu atau bagian dari dirimu sakit, maka bersabarlah. Kadang kau temukan bagian lain yang lebih kuat. Ia akan berperan sebagai pengganti kerugianmu. Jika seorang teman melupakanmu,
orang lain pasti akan kehilanganmu. Jika satu pintu terkunci, akan terbuka pintu yang lain. Begitulah hidup, selalu mengaruniakan pengganti. Jangan putus asa atas kehilangan sesuatu yang membuatmu merugi. Tetapi, bukalah kalbumu dan optimislah kebaikan akan segera datang.